Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengenal tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Cut Nyandian. Cut Nyandian adalah seorang pejuang wanita dari Aceh yang dikenal karena keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda. Setelah suaminya, Teuku Umar, gugur dalam pertempuran, Cut Nyandian memimpin pasukan gerilya melawan Belanda. Keteguhan dan kepemimpinannya menjadikan simbol perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme serta inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Raden Ajeng Kartini atau disebut sebagai Era Kartini adalah tokoh emansipasi wanita Indonesia yang berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Melalui surat-suratnya yang dikumpulkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini menyuarakan gagasan tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan. Pemikirannya yang progresif tentang hak-hak perempuan telah mempengaruhi pergerakan emansipasi dan pendidikan wanita di Indonesia. Yang ketiga, ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Suherjaningrat adalah pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang didirikan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia di masa penjajahan Belanda. Ia dikenal dengan semboyannya Ing Marsung Tulada, Ing Madia Mangun Karsa Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara adalah perawat pendidikan nasional dan dianggap sebagai pendidikan nasional Indonesia. Yang keempat, ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa yang memerintah pada abad ke-17. Ia terkenal karena perlawanan giginya melawan penjajah Belanda di Sulawesi Selatan. Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya dalam memimpin perlawanan rakyat Makassar. Meskipun akhirnya harus mendatangi perjanjian Bungaya yang menguntungkan Belanda, perjuangannya tetap menjadi inspirasi bagi perlawanan anti kolonial di Nusantara. Yang kelima, ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pemimpin Perang Jawa 1825 sampai 1830, salah satu perlawanan terbesar melawan Belanda dalam sejarah Indonesia. Diponegoro merasa kecewa dengan kolonialisme Belanda dan pengaruhnya terhadap Kesultanan Yogyakarta. Ia memimpin perlawanan gerilya yang sangat merugikan Belanda. Meskipun akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Makassar, perjuangan Diponegoro menjadi simbol resistensi terhadap kolonialisme dan membangkitkan semangat nasionalisme di Indonesia. Yang keenam, ada Teuku Umar. Teuku Umar adalah seorang panglima perang Aceh yang terkenal dengan strategi perang gerilyanya melawan Belanda pada akhir abad ke-19. Ia pernah berpura-pura menyerah kepada Belanda untuk mendapatkan persenjataan dan dukungan, kemudian berbalik menyerang Belanda. Meskipun akhirnya gugur di medan perang, taktik dan kepemimpinannya Teuku Umar memberikan inspirasi besar bagi perjuangan rakyat Aceh melawan kolonialisme. Yang ketujuh, Soekarno. Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang bersama Muhammad Hatta dan merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai seorang orator ulang dan pemimpin penggerakan nasional, Soekarno memainkan peran penting dalam menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Kepemimpinannya sangat berpengaruh dalam pembentukan dasar negara Pancasila dan perumusan Undang-Undang 1945. Yang kedelapan, ada Muhammad Hatta, adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno dan menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Hatta sangat mementingkan pembangunan ekonomi berbasis koperasi sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perannya dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri Indonesia juga sangat berpengaruh, terutama dalam era awal kemerdekaan. Yang kesembilan, ada Bung Tomo. Bung Tomo atau Sutomo adalah salah satu pemimpin muda yang berperan penting dalam pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 melawan pasukan sekutu. Orasinya yang berapi-api membangkitkan semangat perlawanan rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran ini menjadi simbol perlawanan nasional dan peringati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Yang ke-10, ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Aceh yang memerintah pada awal abad ke-17. Di bawah kepemimpinannya, Sultan Aceh mencapai puncak kesejahteraan dengan kekuatan militer dan pandangan perdagangan yang kuat, terutama di Samudra Hindia. Iskandar Muda juga dikenal karena reformasi pemerintahannya dan kebijakan ekonomi yang mendukung perdagangan internasional. Warisannya sebagai penguasa yang cerdas dan kuat membuatnya dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Aceh dan Indonesia. Setiap tokoh ini memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan nasional, dan pembentukan identitas serta karakter bangsa Indonesia.
Nah, jadi kalian udah tahu belum nih tentang pahlawan Indonesia? Segitu aja bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.